Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu perkembangan terbaru terkait ujian seleksi P3K di tahap yang kedua. Yang mana di sini ada informasi penting ya teman, informasi ataupun pesan dari Kemendikbudristek bagi seluruh guru honorer yang akan mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang kedua. Nah, kita langsung saja teman. Ini adalah pesan penting Kemendikbudristek bagi guru honorer jelang seleksi guru P3K di tahap yang kedua. Nah, jadi informasi ini resmi dari website Kemendikbudristek ya teman. Kita langsung saja. Rekrutmen guru melalui mekanisme seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K tahap 2 akan segera dimulai awal November mendatang. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani menghimbau para guru menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri. Tidak usah ikut bimbel berbayar. Yang bisa menolong Bapak dan Ibu guru adalah diri sendiri dengan mempersiapkan diri dan berdoa. Tidak lama lagi, ujian seleksi kedua akan datang pada 8-11 November depan. Gunakanlah waktu semaksimal mungkin, tutur Nunuk pada webinar Silaturahmi Kemerdekaan Belajar episode 11 yang digelar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek dengan tema Guru Belajar dan Berbagi Sukses Seleksi ASN P3K secara daring Kamis 14 Oktober. Nah, jadi yang bisa menolong Bapak Ibu untuk bisa lolos menjadi ASN P3K ini adalah diri sendiri ya teman, dengan mempersiapkan diri dengan memperbanyak belajar dan berdoa. Jadi buat teman persiapkan mulai dari sekarang karena ujian ini tinggal menghitung hari saja teman, yaitu dilaksanakan tanggal 8 sampai dengan 11 November 2021. Seleksi tahap 2 diakui Nunuk terbuka bagi para guru untuk berkompetisi seluruhnya. Afirmasi untuk sekolah induk hanya diberikan di tahap 1, sedangkan di ujian tahap 2 sudah terbuka berkompetisi seluruhnya dan dilihat nilai tertingginya, baik guru induk ataupun non-induk. Lulusan PPG, individu yang memiliki sertifikat guru dan belum mengajar. Seleksi kedua boleh memilih sekolah lain dan bukan sekolah sendiri tetapi masih dalam satu daerah kewenangan, terang Nunuk. Nah, jadi di tahap yang kedua ini sudah bebas ya teman. Sudah tidak ada aturan seperti di tahap yang pertama, yaitu tidak ada aturan mengunci, tidak ada aturan prioritas guru honorer induk ataupun non-induk, tidak ada kelompok 1 dan tidak ada kelompok 2. Jadi semuanya bebas, bisa mengambil formasi di mana saja asalkan ada sisa kuota formasinya. Tetapi masih dalam satu daerah kewenangan yang sama. Jadi seperti itu untuk ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Jadi yang diambil ini nantinya adalah nilai yang tertinggi. Siapa guru honorer yang memiliki nilai yang tertinggi, maka dialah yang berhak lolos di ujian seleksi P3K di tahap yang kedua. Jadi seperti itu. Mekanisme ujian dipastikan Nunuk masih sama dengan seleksi tahap 1. Bagi peserta yang belum maupun sudah lulus melewati nilai ambang batas, tetapi belum mendapat formasi, silakan daftar lalu memilih formasi lagi di SSCASN BKN. Ujar Nunuk memaksudkan sistem seleksi calon aparatur sipil negara SSCASN milik Badan Kepegawaian Negara atau BKN, suatu portal digital resmi pendaftaran ASN secara nasional. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang belum lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama, maka di tahap yang kedua nanti, teman-teman ini memilih kembali formasi yang masih belum terpenuhi. Jadi nantinya teman-teman bisa memilih di mana saja karena sudah tidak ada prioritas guru induk ataupun non-induk. Jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian 1 yang sudah melebihi ambang batas itu masih bisa digunakan. Tetapi tetap harus daftar lagi untuk sebagai bukti sebagai peserta ujian kedua dan lalu nanti akan mendapat lokasi dan jadwal ujian, jelas Nunuk. Nah, jadi ini keistimewaan ya teman, keistimewaan bagi guru honorer yang lolos passing grade di tahap pertama namun tidak mendapat formasi, maka nilai passing grade di tahap pertama tersebut ini bisa digunakan di tahap yang kedua. Tapi teman-teman tetap harus mendaftar lagi ataupun tetap memilih formasi kembali. Dan apabila ingin menggunakan nilai di seleksi P3K tahap pertama, maka syaratnya ini hanya dua teman-teman, yaitu teman-teman memilih bentuk satuan pendidikan yang sama dan juga memilih jabatan yang sama. Misalkan di tahap pertama teman-teman memilih jabatan guru kelas yaitu di SD,
Kemudian di tahap kedua, maka teman-teman harus memilih jabatan guru kelas juga. Ini jika ingin nilai ambang batas di tahap pertama ini bisa digunakan. Jadi seperti itu. Bagi yang belum lulus seleksi tahap 1, jangan berkecil hati. Yang lulus sebanyak 173.000 itu baru 35% dari formasi yang tersedia. Kami terus berusaha agar 306.000 yang ada terisi semua di seleksi saat ini. Imbuhnya, menyoal pengumuman hasil seleksi tahap 1, Nunuk menjelaskan, kami ingin mengumumkan sesuai jadwal. Tetapi dari hasil yang diperoleh, jumlah kelulusan jika dilihat pada passing grade yang tertuang pada peraturan Menteri Pan-RB tidak cukup banyak, meskipun kita mendapatkan guru-guru yang lulus sesuai harapan, terang Nunuk. Lalu, terjadi dinamika dan masukan dari beberapa pihak. Ada permohonan dari Komisi 10, asosiasi-asosiasi guru, organisasi profesi yang memohon kepada Kemendikbudristek untuk memperjuangkan agar jumlah kelulusan meningkat, jelas Nunuk. Ditambahkan dia, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim bersama Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengusulkan kebijaksanaan tambahan peserta yang lulus ujian tahap 1. Seperti diketahui, tahap 1 difokuskan untuk afirmasi guru-guru yang mengabdi di sekolah induk atau guru-guru yang sudah lama mengabdi di sekolah negeri. Lalu, kami mengusulkan berbagai permohonan kebijakan yang tidak mengubah peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permen Pan-RB nomor 28 tahun 2021. Karena terkait tuntutan berbagai asosiasi untuk mengubah terkait afirmasi masa kerja tidak bisa akomodir. Karena harus mengubah Permen Pan, lanjut Nunuk. Nunuk menguraikan yang dilakukan adalah mengusulkan afirmasi atau bonus nilai ambang batas untuk guru usia 50 tahun ke atas. Kebijakannya, nilai kompetensi teknisnya diakui. Pengalaman mengajar hingga usia 50 tahun itu sudah cakap. Lalu apa penyesuaian nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, terang Nunuk. Selebihnya, dijelaskan Nunuk, diberikan penyesuaian nilai ambang batas untuk seluruh peserta tanpa kecuali, agar seluruh guru honorer mendapatkan manfaat usulan Kemendikbudristek. Itulah sebabnya perlu waktu hingga 2 minggu dari pengumuman yang seharusnya untuk menetapkan hal ini menjadi keputusan Menteri Pan-RB, tutur Nunuk. Nilai ambang batas 1, 2, dan 3 yang terdapat pada Permen Pan-RB nomor 1169 tahun 2021 ini, dijelaskan Nunuk, akan terus dipakai untuk ujian-ujian selanjutnya. Mekanisme ujian tahap 2 dan 3 tidak berubah, sama persis dengan ujian tahap 1, sebagaimana tertuang dalam Permen Pan-RB nomor 28 tahun 2021, tegas Nunuk. Nah, jadi di ujian tahap kedua ini tetap ya teman, tetap mengacu pada penyesuaian nilai ambang batas, yaitu kategori 1, yaitu nilai ambang batas murni yang tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian jika masih belum terpenuhi, maka berlaku nilai ambang batas kategori 2, yaitu khusus guru honorer yang berusia di atas 50 tahun, dan jika masih belum terpenuhi juga, maka berlaku nilai ambang batas kategori 3, yaitu ada penurunan passing grade ataupun ada afirmasi 50 poin. Jadi seperti itu. Terkait opini dan keluhan masyarakat, Nunuk mengaku terbuka melayani, menghindari ketidakpuasan hasil ujian itu dituangkan melalui sanggah. Kami menyiapkan layanan helpdesk lewat call center di 15997 yang dapat dihubungi dari pukul 7 pagi hingga 1 malam. Bisa juga melalui telegram yang tersedia dan portal bantuan pada kontak di laman guru p3k.kemendikbud.go.id, terang Nunuk. Nah, jadi itu dia teman-teman pesan dari Kemendikbudristek bagi guru honorer yang akan mengikuti ujian seleksi P3K di tahap yang kedua. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.